Lihat istrinya kok dulu tuh sebelum melahirkan cantik banget, sekarang lusuh. Dia malah fokusnya sama anak terus. Aku tuh kurang apa sih? Kita selalu berpikir kita harus mengorbankan diri kita untuk anak. Dan itu adalah cara berpikir yang salah. Jadi setiap fase itu sebenarnya ibu itu belajar juga ya. Belajar melepaskan bukan kehilangan. Kita mungkin ngerasa kehilangan diri kita karena kita punya beban tanggung jawab yang baru. Jadi di semua keterbatasan kita, anak tuh akan selalu ingat sama ibunya. Jadi jangan pernah takut kehilangan. Aku suka banget cara Mbak melihat hal tadi. Dari situ aku merasa kita tuh sebenarnya sedang ngomongin sesuatu yang lebih dalam, yang bukan hanya parenting. Kita lagi ngomongin tentang perubahan hidup yang besar, tentang perempuan. Dan itu yang bikin kami mau ngobrol hari ini di She Is Born To, tentang bagaimana seorang perempuan bukan cuma menjalani peran baru sebagai ibu, tapi juga sedang menjalani proses lahir kembali. Selamat datang di Ruang Healing Alami bersama Samantha Elsener. Ruang Healing Alami. Aku Samantha Elsener. Ya mungkin orang kenalnya aku sebagai psikolog dan sebagai penulis buku juga ya, atau konten kreator. Dan ngejalanin profesi ini kan sebetulnya kurang lebih tuh udah 6-7 tahun ya. Kalau psikolognya sendiri itu udah 10 tahun. Pengalaman di klinik, dulu aku kerja di klinik gitu. Itu banyak banget kasus yang aku tanganin tuh benar-benar seputar anak dan pernikahan. Jadi kaitannya sama kalau nggak tumbuh kembang anak, tentang masalah emosi anak, perilaku anak, atau motivasi belajar, yang nantinya ketahuan ternyata ada masalah konflik orang tua. Jadi bukan karena gangguan belajar ya, gitu. Anaknya nggak kenapa-napa sebenarnya setelah pemeriksaan psikologis, tapi ketika konseling dengan orang tua kita bisa tahu oh ternyata ada banyak permasalahan nih di rumah yang kaitannya hubungan suami istri berdampak pada motivasi belajar anaknya. Pernah juga yang isu-isu trauma gitu, kayak isu trauma masa kecil tentang pola asuh orang tuanya, atau trauma-trauma lainnya lah yang masih kaitannya sama keluarga dan relasi ya. Jadi kalau misalnya gini, trauma dia pernah pergi ke medan perang, kan biasa kalau profil tentara gitu ya, ke medan perang, terus dia gitu ada terjadi banyak hal yang bikin dia trauma di situ. Setelah selesai perangnya kan dia balik ke rumah tuh. Nah, berbeda ya? itu berbeda. Aku tidak menangani yang kasus-kasus kayak gitu. Jadi masih walaupun trauma tapi ruang lingkupnya tuh masih antara keluarga dan relasi. Jadi misalnya kayak pacarnya pernah mukulin dia. Nah, psikologi itu menarik ya. Karena di psikologi itu seperti salah satu katanya Shakespeare, there is nothing wrong or right. Gitu. Jadi di psikologi juga tidak ada yang benar-benar mutlak benar dan mutlak salah. Maksudnya kenapa tema-temanya tentang relationship, parenting, self development gitu ya? Karena itu yang dekat sehari-hari sama kita. Jadi self development ya, kita sebagai manusia kita perlu mengembangkan diri. Karena aku juga tipe yang lifelong learner gitu. Jadi ya kenapa kita nggak kembangin diri kalau kita selalu nyalahin orang lain dan nuntut orang lain yang untuk berubah? Apakah kita juga udah melakukan perubahannya itu? Jadi lebih baik kita fokus sama pengembangan diri kita, karena nantinya rezeki itu akan ngikutin. Sebagai seorang manusia dan sebagai seorang psikolog, apa yang paling Mbak Samantha pelajari dari mendengarkan cerita-cerita selama ini? Wow, dalam ya. Yang aku pelajari, kita selalu punya konflik internal sama diri kita. Kita selalu ada di setiap fase krisis dalam kehidupan. Anak usia 3 tahun punya krisisnya dia sendiri. Anak usia 8 tahun, anak remaja, kita yang udah usia 20 tahunan, 30 tahunan, 40 tahunan. Oh ternyata tuh kita bahkan mungkin setiap hari kita ada di krisis gitu.
tetapi bagaimana kita bisa menavigasi pikiran kita untuk tidak terjebak sama krisisnya. Oke. Berarti Nah, oke. jadi yang menyenangkan dari berprofesi sebagai psikolog adalah kita bisa ngulik sama utak-atik. Oke. Jadi toolsnya tuh banyak banget. Let's say gini, kita dengan pendekatan kognitif terapi, kita bisa membingkai ulang pikiran-pikiran kita. Kalau kita ngerasa dunia itu tidak adil, kenapa kita bisa berpikir sehingga kita merasa dunia tidak adil? Oke. Nah, kalau kita bisa menerima bahwa dunia itu tidak adil, mungkin hidup kita jadi lebih gampang. Oke. Gitu. Karena kita udah tidak punya keluhan terhadap dunia tidak adil. Oke. Karena faktanya hari ini aku bisa dapat rezeki, tapi besok aku nggak dapat rezeki. Oke. Tapi rezekinya lagi gantian di orang lain. Iya. Dan itu cuma siklus kehidupan. Oke. Gitu. Nah, kalau kita pakai pendekatan art dalam sesi terapinya gitu ya, kita bisa mengekspresikan emosi kita macam-macam, yang bahkan mungkin disadari atau tidak disadari. Mungkin kita masih punya grieving, rasa duka, kita nggak menyadari itu, tapi waktu kita gambar kelihatan. Oke. Gitu. Terus kalau kita pendekatannya dengan bermain, gitu, lebih seru lagi ya. Kalau kita pendekatannya dengan mindfulness atau dengan hipnosis, ternyata kita bahkan bisa mengingat hal-hal yang ada di alam bawah sadar kita. Gitu. Jadi toolsnya tuh banyak banget gitu ya. Aku memang tidak menguasai semuanya gitu. Tapi belajar hal itu, lalu belajar dari cerita klien yang dia pernah sesi hipnosis, pengalamannya dia seperti apa, mendengarkan cerita dia, memahami kenapa itu jadi berdampak sama dirinya dia, kemudian membantu dia akhirnya menemukan sebenarnya terapi yang cocok tuh ini loh, buat profilnya dia. Nah, itu sesuatu hal yang menyenangkan dalam proses konseling ya. Jadi belajarnya banyak banget. Bener, karena kayak nggak ada bottomnya ya. Proses itu yang kayaknya nggak bisa dibeli sama profesi lain. Zaman sekarang tuh banyak banget yang ibu itu yang mungkin secara mentalnya itu mereka dengan secara tidak sadar mengalami perubahan sebenarnya. Nah, kalau perempuan, kenapa sih perempuan itu zaman sekarang apalagi di Asia, Asia ini merasa hidupnya itu perlu diatur sama timeline gitu. Jadi kayak orang lain akan nanya kalau belum married di atas 25 tahun atau 30 tahun itu kapan sih menikah, setelah menikah akan menanyakan kapan punya anak dan sebagainya. Ya, ini menarik ya pertanyaannya. Jadi kita harus memahami dari sejarah zaman dulu dan bagaimana zaman juga berevolusi ya. Karena kalau zaman dulu kan memang perempuan itu dianggap lebih cepat menikah lebih baik. Ada yang ngejagain dan nama baik keluarganya terjaga. Baik itu merupakan transaksional bisnis atau bukan. Nah, tetapi dalam proses manusia berevolusi ini, kita juga jadi lebih menyadari bahwa ternyata sebenarnya nggak ada timelinenya jadi perempuan. Nah, kontradiktifnya nih, dari apa yang terjadi, perempuan itu mau gimana pun juga secara produktivitas, secara reproduksinya dia pasti ada masanya berakhir. Betul. Karena pertumbuhan biologis hormon-hormonnya ditambah dengan kapan dia selesai menopause dan lain-lain gitu. Jadi itu kayaknya awal mula kalau perempuan itu ada timelinenya. I see. Itu. Jadi dihitung, diperkirakan
Kalau perempuan menopause kira-kira usia 50, maka yang paling baik dia untuk reproduksinya sebelum usia 25 tahun. Oke. Sehingga dia akan menghasilkan anak-anak dengan kualitas yang baik karena dia ada di kondisi Fase yang- terbaik iya, dari terbaik. reproduksinya. Mm-mm. Tetapi dalam prakteknya ternyata kita menemukan informasi kalau kayak di Jepang sekarang banyak banget perempuan usia 40 tahun yang baru hamil. Oke. Mm-mm. Terus di Amerika sekarang pasca pandemi ini lebih banyak perempuan usia 40 tahun juga yang hamil daripada yang usia 20-an. Oke. Mm-mm. Dan ternyata ketika perempuan melahirkan di usia yang dulu dianggap tabu, Oke. dianggap beresiko tinggi, Iya benar. ternyata secara emosinya justru lebih stabil. Benar. Gitu. I see. Nah, tapi memang akan selalu menjadi catatan kondisi setiap tubuh atau badan perempuan tergantung juga dari genetik dan pola hidupnya. Kalau genetiknya bagus, pola hidupnya sehat, dia hamil di usia 40 sampai 45 tahun misalnya dan melahirkan gitu, bisa aja anaknya tetap unggul. Iya, it's not a problem ya Iya. sebenarnya. Oke. Tapi kalau dia genetiknya tidak terlalu bagus, ada masalah komplikasi gitu ya, misalnya kayak preeklamsia. Kemudian usia dia hamilnya 40 gitu. Itu udah resiko tinggi kan jadinya. Iya. Gitu. Oke. Jadi tergantung semuanya, nggak bisa dipukul rata, tapi sebagai perempuan saat ini tolak ukurnya kayaknya udah bukan lagi dia menikah sebelum usia 30, tapi lebih kepada ketika dia menikah, dia bisa menikah dengan orang yang tepat atau enggak. Setuju. Gitu. Apa dampak psikologi dari pertanyaan yang tadi itu? Jadi apa dampak psikologi ke perempuannya dari pertanyaan berulang seperti kapan punya anak? Walaupun memang zaman sudah berubah sih, cuman kan pasti ada yang merasa pressure seperti itu. Ada nggak sih dampaknya? Pasti pressure ya. Pressure ya. Karena kayak dituntut, tapi juga gini. Kita harus memahami kondisi pertanyaan itu. Kenapa belum punya anak? Kapan punya anaknya? Kalau di budaya kita, kadang itu jadinya kayak basa-basi. Bisa. Gitu. Tapi kalau udah masuknya ke konteks keluarga, misalnya mertuanya nanya, oke. atau iparnya, itu jadi sensitif banget loh. Bisa. Dia ngerasa sangat terganggu dan langsung ngerasa tertekan, langsung merasa kayaknya dunianya runtuh, dia menjadi perempuan yang gagal karena belum bisa memberikan anak. Gitu. Oke, berarti dampaknya lumayan ya sebenarnya ya. Ya. Dan itu bisa bikin iritasinya setiap hari jadi malas ketemu orang. Oke. Karena setiap kali ketemu ditanya hal itu, sementara dia sendiri kalau yang memang punya kebutuhan pengen punya anak nih, itu juga stres loh tanpa perlu ditanya. Stres itu. Iya, stres benar. Stres, tegang, terus ngerasa hopeless, nggak ada harapan, rasa kayak hampa, ini kapan sih gitu. Dan kayak dikejar-kejar target. Benar, iya benar. Enggak. Karena saya pernah juga kan kosong berapa tahun. Jadi setiap kali menstruasi nangis. Setiap kali menstruasi pasti nangis. Jadi ya memang itu kan ditanyain kapan, kenapa, udah berobat belum, udah kesini belum, udah kesana belum. Nah itu sesuatu yang masih menjadi sebenarnya irritate ya sebenarnya. Oke. Apakah secara psikologi ini perubahan dari perempuan kita menjadi ibu ini, apakah ada perubahannya? Dan Mbak Samantha dulu mengalami itu enggak? Gitu. Biasanya perubahan yang kerasa banget itu mom brain ya.
Mom brain ya. Yang aku berasa kayak lemot, banyak lupa. Nah iya itu. Itu terus kayak sensitif banget gitu Oke. kan. Nah itu sebenarnya mungkin tidak dialami oleh semua orang ibu ya yang baru melahirkan. Kalau aku nggak salah, jadi kita kan ketika melahirkan itu sebenarnya memproduksi oksitosin ya. Oke. Nah, oksitosin ini yang paling besar produksinya itu adalah pada saat kita melahirkan, Oke. baik di ibu ataupun di ayah. Oke. Hormon kebahagiaan Oke. yang paling bahagia. Oke. Jadi ketika seorang ibu melahirkan, umumnya yang dirasakan tubuh ibu sensasinya adalah rasa senang yang nggak pernah bisa diucapkan dalam kata-kata. Oh ya. Senang nih kayak ada mainan bayi baru gitu. Iya. Oke. Rasanya tenang, hidup nggak usah mikirin yang lain. Tapi seharusnya kan. Ya. Nah, tapi begitu masalah-masalah datang, kita nggak pernah tahu ya, hidup nggak selalu ideal kan. Bisa jadi bayinya tipe yang rempong, bikin mamanya ngerasa stres. Iya. Baru jadi ibu udah harus ini dan itu, nggak ada yang bantuin. Bisa jadi gitu. Jadi mempengaruhi si kualitas oksitosinnya jadi semakin rendah atau cepat habis. Jadinya yang kerasa bukan hormon bahagianya, tapi rasa sedih dan mempertanyakan, kenapa sih punya anak tuh repot banget, tahu kayak gini aku nggak mau punya anak misalnya gitu. Oke. Mbak, berarti kalau moms yang baru melahirkan itu baby blues, itu karena keadaan atau memang hormonnya? Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Jadi hormonnya udah pasti ada perubahan lagi ya. 3 minggu setelah kita melahirkan, itu hormon bergejolak tuh. Untuk bisa menyesuaikan diri kita lagi di fase menyusui. Kalau tadinya kan fase hamil, nah ini masuk fase menyusui. Kemudian kalau si genetiknya ini baik-baik aja gitu, dia resikonya semakin rendah terkait dia stres atau baby bluesnya karena faktor eksternal. Karena dia nggak segitu ngerasain apa ya, beban ya gitu. Nah tapi kalau dia secara biologis itu udah terganggu dan dia nggak dapat bantuan dari faktor luar dirinya, dia pasti akan jauh lebih ngedrop gitu. Jadi kayak misalnya profilnya gini, baru melahirkan, si ibu ini pusing lah, nggak bisa nyusuin anaknya. Di saat yang bersamaan suaminya stres. Nah suaminya nggak bisa bantuin istri, istri nuntut suaminya bantuin terus, jadinya kacau balau gitu. Padahal lagi bicara dengan currency yang berbeda aja, sudut pandang yang berbeda. Ya gitu. Jadi misalnya istrinya ngomongin A, suaminya ngomongin B, terus pergi gitu karena sibuk gitu ya. Jadi ngerasanya kan ditinggal, nggak ada yang bantuin. Walaupun secara rasional dia tahu, oh suaminya harus kerja cari duit gini gitu. Tapi kan secara emosionalnya nggak kayak gitu. Pengennya dibantu, dilayanin mungkin gitu. Oh, I see. Nah, kalau misalnya apakah normal jika seorang ibu itu merasa asing dengan dirinya? Jadi dia merasa, ih gue udah siapa ya? Kayaknya gue udah berubah ya gitu, segala macam dengan diri sendiri setelah melahirkan itu. Banyak ibu ngerasa gitu. Kamu ngerasa gitu nggak dulu? Aku merasa kayak, kalau aku ngerasa dulu kan kalau misalnya sendiri ya udah sendiri aja kan. Nah sekarang tuh kayaknya, oh ini tanggung jawab aku loh. Jadi aku merasa udah semuanya ke anak gitu kan. Jadi kalau kita maunya apa, yang penting anak dulu. Seperti itu sih. Apakah benar seperti itu semua? Bisa benar bisa nggak. Tergantung tipe mamanya juga kan gitu. Tapi ya setiap ibu aku percaya dia akan selalu sayang sama anaknya ya. Terlepas kondisinya kayak gimana gitu.
Dan kita selalu berpikir kita harus mengorbankan diri kita untuk anak. Dan itu adalah cara berpikir yang salah. Oke. Kita harus mengutamakan diri kita sehingga kita punya energi untuk anak kita. Oke. Nah, contohnya mengutamakan ya. Kalau konteksnya adalah bayi baru lahir. Oke. Saat bayinya tidur, kita ikut tidur nggak? Seharusnya ikut tidur. Seharusnya ikut tidur. Yang bisa, yang lagi cuti, ikutlah tidur. Iya, oke. Oke, itu akan recovery kita. Jadi pas bayinya bangun, kita ikut bangun. Tapi yang banyak terjadi, kita cuma bisa ngelakuin kayak gini maksimal 2 bulan. Gitu. Iya dong, Iya, cuti habis. Cuti habis, benar. Kita harus lanjut. Ya, kemudian dalam konteks kita harus beraktivitas, kita akan punya kecenderungan cari yang gampang buat kita. Cari yang gampang buat kita artinya kalau ada pilihan ya, daripada ngeladenin anak nangis pas kita berangkat kerja, mendingan kita ngumpet-ngumpet berangkat kerjanya sebelum dia bangun. Oke. Pilihan kan? Gitu. Tapi itu sedih ya. Itu sedih. Sedih sekali itu. Gitu. Karena ibunya tetap sedih. Iya, pasti. Gitu, kepikiran, kangen, merasa bersalah. Aku udah jadi ibu yang benar belum sih gitu. Benar. Oke. Oke. Mulai terharu nih. Oke, mungkin dulu mungkin karena kita kan anak itu sama ya 14 tahun kan. Dulu belum ada yang mental health lah, banyak yang ada di Instagram lah. Jadi kita mungkin dengan persepsi oke, kita mengutamakan anak dulu, kita nantilah, kita nggak ngerti apa yang kita rasain. Karena kan sebagai orang awam, saya tidak belajar psikologi gitu kan. Nah, kita nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Nah, mungkin tapi zaman sekarang tuh sosial media semua udah terpapar dan banyak tips-tips mental health dan segala macam. Oke. Nah, sekarang itu banyak tuh culture yang aku nggak apa-apa culture gitu kan. Kenapa kalimat nggak apa-apa itu justru berarti aku udah terlalu lelah menjelaskan. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Udah apatis jadinya. Iya, maksudnya udah, iya seperti itu. Karena memang ketika kita dapet insight, oh aku berjuang sendirian nih ternyata. Dia nggak pernah memperjuangkan aku. Reaksi manusia pertama adalah pergi sejauh mungkin dari si rasa sakitnya, atau menghadapi si rasa sakitnya. Nah, bagian yang pergi dari rasa sakitnya itu sebenarnya gampang. Karena ya asal udah pergi kan, misalnya kita cari distraksi sebanyak-banyaknya, selesai dong. Tapi yang satunya lagi gitu, itu jauh lebih berat justru. Karena secara emosi, secara ikatan gitu, itu lebih ada. Dan ibu itu selalu instingnya pengen nolongin, pengen melindungin. Jadi akan sangat sulit buat seorang ibu kalau dia tidak bisa menjadi dua hal itu untuk anaknya. Apakah ada dampak jangka panjangnya, Mbak? Jangka panjang bisa jadi sakit, jangka pendek juga bisa jadi sakit gitu. Tetapi jenis sakitnya aja yang beda. Iya, banyak sakit. Katanya kalau memendam emosi itu bisa cancer atau gitu. Bisa. Sekarang lagi banyak tuh kan iya, autoimun. Lagi yang begitu, ya, ya. Autoimun seperti itu. Jadi autoimun, harus benar-benar. cancer. Bahkan saya pernah dikasih tahu, oh kamu kalau marah pun nggak apa-apa, teriak aja marah daripada kamu pendam. Itu bisa jadi sakit badan kamu seperti itu. Tapi itu nggak etis juga ya. Iya. Bukan konten yang bisa kita netralisir. Bener. Karena ada cara lain selain teriak-teriak. Gitu. Misalnya kayak asertif gitu ya. Mungkin kalau anak SMP susah ya karena emosinya bergejolak kan. Tapi kalau kita yang udah di atas 30 ini kan prefrontal cortex kita udah mateng. Jadi kita bisa lebih menjelaskan secara rasional kan.
mencari alasan-alasan yang lebih rasional lagi buat diri kita. Oke. Gitu. Biasanya seperti apa dok untuk melampiaskan emosi kita itu? Ya misalnya dia sebel gitu, sebelnya apa? Apakah mau bikin gambar, doodling gitu, atau melampiaskan sesuatu lah ya. Oke. Kalau misalnya tentang pikiran ya kita catat kan pikirannya, nanti ini artinya apa sih? Itu buat dia meaningfulnya tuh apa? Itu bisa kayak gitu juga. Oke. Sama tuh pernah ada di momen aku nggak apa-apa. Kayaknya selalu ya. Selalu. Maksudnya gini, sebagai seorang ibu tuh aku nggak apa-apa. Yang penting anakku nggak kenapa-napa. Itu selalu kayaknya gitu. Karena insting ibu tuh pengennya ngelindungi dan mencukupi buat anaknya kan. Jadi sebisa mungkin ya udahlah aku nggak apa-apa. Atau jangan sampai anakku lihat kenapa-napa. Jadi di depan anak kita selalu covernya nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Bagaimana sih figur ayah berperan dalam pembentukan self-worth-nya seorang anak gitu? Tergantung ya. Kalau ayahnya baik, pasti self-worth-nya jadi bagus. Oke. Kalau ayahnya suka mengkritik, dia jadi anak yang tidak percaya diri. Gitu. I see. Jadi figur ayah dalam suatu keluarga itu sebenarnya dibilang penting banget. Penting banget ya. Karena bisa ngajarin leadership, bisa ngajarin logika berpikir, bisa mengajarkan variabel yang variasinya tuh mungkin sampai belasan atau puluhan gitu ya. Bisa bikin anak ngerasa lebih percaya diri dibanding anak sama ibunya aja. Tetapi kalau kita ada di kondisi yang kita nggak punya channel untuk mendapatkan figur ayah gitu ya, atau kondisinya ayahnya udah meninggal atau gimana gitu, kita pengen anak kita punya ayah baru gitu ya, itu bisa banget loh. Gitu. Apakah dengan nonton film-film yang kaitannya dengan figur ayah, ataukah kita yang ngedongengin buku, gitu, atau kita yang menguatkan hatinya anak sendiri. Itu terlepas dengan anak perempuan dan laki-laki akan sama ya? Iya, itu terlepas gendernya. Tapi memang ada beberapa case yang dia nggak terpengaruh sekali. Jadi memang anaknya tuh yang tipenya super bright kid gitu. Nah itu dia karena udah sekuat itu, dia nggak butuh lagi dari figur ayah atau ayahnya sendiri gitu. Dia merasa udahlah gitu, aku bisa sendiri gitu. Nah itu tipe-tipe apa ya, keyakinan kekuatan dirinya tuh kuat. Aku ada pemikiran seperti ini, karena aku juga pernah mengalami. Jadi bukannya saya mengalami fatherless ya, tapi kayak misalnya nih saya ada salah di sekolah gitu kan. Nah terus papa datang dipanggil ke sekolah, ayah kita dipanggil ke sekolah, tapi mereka akan membela kita terkait salah atau enggak, akan membela kita di sana. Tapi pas sampai di rumah mereka baru akan ngajarin kita, tadi kamu salah begini. Apakah itu benar? Maksudnya perbuatan itu benar apa enggak sih, seperti itu. Jadi di depan publik atau di depan orang itu kita akan selalu membela dulu nih anak kita, biar dia itu, saya nggak tahu maksudnya biar dia itu seperti apa, tapi di belakang kita akan mengajari, oh kamu tadi sebenarnya salah dan begini gitu. Sebenarnya kayak gitu benar. Ya, bagian negurnya di depan orang lain itu salah. Tapi kadang kita nggak bisa, situasinya semuanya ideal. Jadi kalau anak yang terbiasa variasinya macem, bisa dibilangin pas di rumah, bisa dibilangin nggak apa-apa di mall, tapi kita bisik-bisik nunduk gitu, atau kita ke arah biasanya koridor yang mau ke toilet tuh sepi gitu kan. Nah kita omonginnya tuh di situ, jadi anak tidak merasa bahwa dia dipermalukan. Nah yang berikutnya, kalau dia ngerasa apa ya, ayahnya tuh figur yang sangat penting dalam hidupnya.
Nah itu perlu banget gitu. Hmm. Tapi kalau perubahan yang perbedaan yang sangat-sangat signifikan Mhm. itu kayaknya tidak terlalu terlihat ketika dia dewasa nih anaknya, Mhm. yang ada atau tidak ada ayah gitu ya. Mhm. Kecuali kita sudah masuk ke ranah private atau relasi. Jadi anak yang punya atau tidak punya figur ayah Mhm. itu kelihatannya nanti di pola hubungannya dia gitu Dengan pasangannya. pada saat Oke. dewasa. Waktu kecil tuh kayaknya kelihatannya ada atau nggak ada Nggak sama terlalu aja. signifikan Iya, ya. nggak kelihatan Oke. signifikan. Oke. Kayak misalnya kamu waktu sekolah nih Mhm. ketemu temen, tahu nggak kalau dia orang tuanya cerai? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sampai dia cerita kan. Iya benar. Tapi dia tetap bisa jadi anak yang super smart, Iya, benar. dia berprestasi gitu. Mhm. Tapi pada saat sudah dewasa dan konteksnya adalah hubungan yang berkomitmen serius, Oke. walaupun belum menikah tapi mau ke arah sana, Mhm. itu pasti berasa. Apalagi yang udah nikah Oke. gitu. Misalnya gini, semakin ayahnya sayang-sayangin ini anak waktu kecil, Mhm. kesempatan dia ketemu suami yang sayang-sayangin dia lebih besar Oke. gitu. Berarti lebih dampak yang lebih visible itu setelah Mm-mm. berhubungan dengan pasangan ya. Iya, Oke. gitu. Nah, apakah mungkin seorang suami itu merasa sudah cukup membantu, tapi istrinya itu tetap merasa tidak ditemani? Apa yang sebenarnya si ibu-ibu ini cari gitu, moms ini cari? Tergantung value-nya apa. Kalau misalnya ditemaninya yang kayak gimana? Oke. Kadang kita sebagai manusia suka fokusnya tuh ngitung terus. Terus kalau udah ngitung terus, kita fokus cuman di situnya doang. Kita nggak fokus nanti harus gimana apa segala macem. Betul. Gitu. Benar ya. Life is so simple gitu. Tapi sebenarnya nggak begitu ya. Enggak. Pada saat misalnya kayak dia akhirnya mengakomodir sesuatu gitu permintaan anaknya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan, let's say itu hadiah gitu ya. Bulan depannya kan lupa lagi. Oke. Gitu. Nah, ini tuh kira-kira konsepnya kayak gitu. Oke. Apapun gitu di dunia kita. Kalau kaitannya sama relasi, kaitannya sama peran pola asuh orang tua gitu. Kelihatannya benar-benar pada saat kita udah masuk ke situasi yang sangat deep sama partnernya kita. Oke. Kalau belum deep itu nggak akan segitunya. Oke. Nah, apakah cinta dalam pernikahan otomatis berubah setelah anak lahir, atau justru cara mengekspresikan cintanya yang harus berubah? Kenapa berubah? Pertanyaannya itu. Mungkin karena ibunya merasa wah kayaknya semua ke anak gitu. Nah, ayahnya mungkin merasa kok Jealous. si pasangannya lebih ke anak, tapi sebelumnya ke saya gitu. Apakah memang akan berubah seperti itu, atau cara mengekspresikan cintanya itu yang berbeda, yang harus dirubah maksudnya? Semua sih ya sebenarnya cara mengekspresikan love language juga gitu ya. Terus kondisi-kondisi tentang tren itu juga termasuk loh. Oke. Kalau ini bikin ini tren ini sama suami kamu gitu. Oke. Itu banyak yang abis bikin tren berantem banyak. Maksudnya gimana? Maksudnya tren gimana ya? Tren misalnya tren couple gitu kan. Harus bikin apa gitu, atau tren family challenge. Oke. Tapi abis itu di belakang layar berantem ada banyak. Oh gitu. Oh gitu. Karena tidak dibuat dari real connection. Iya. Gitu. Dibuat buat apa? Bahan konten. Iya. Oh iya. Gitu. Tapi kalau dibuatnya dari real connection, kan kita maunya membagikan hal-hal yang baik. Positif ya. Iya, gitu. Koneksi itu adalah landasan utama sebetulnya. Kalau kita ngomongin konteks ini ya, karena koneksi kita baik,
Oke. hubungan kita baik, Oke. komunikasi kita lancar, Mhm. rasa disayang, rasa diperhatikan pasti ngikut. Yes. Jadi ketika anak kenapa-napa, kita mau mengkoreksi anak tuh jauh lebih gampang dan murah. Oke. Kenapa? Nggak sampai di level dia harus ke psikolog. Iya, iya, iya. Tapi kalau ini udah bermasalah gitu dan tidak ada perbaikan apapun, usaha sama sekali, ongkos untuk memperbaiki anak yang kena dampak efek sampingnya ini jauh lebih challenging Oke. gitu. Mungkin kalau yang contoh pertama ke psikolognya cuman 1 atau 2 kali pertemuan. Yang contoh kedua bisa sampai 12 sampai 24 kali pertemuan. Atau bahkan 1 tahun bisa. Oke. Nah, kalau seorang ibu itu merasa lebih sendirian setelah menikah dan punya anak, sebenarnya cara berpikir si ibu itu benar nggak sih? Gagal nggak dia menyesuaikan diri? Gagal nggak gagal. Tergantung komunikasinya dengan suami. Satu iya, tapi yang paling penting sebenarnya dia dengan internalnya dulu. Oke. Jadi intrapersonal itu lebih penting. Oke. Kalau kita udah bisa punya kesadaran yang baik, kita mengolah rasa kita dengan lebih bijaksana gitu. Energi sama suaminya juga jadi nyaman ketika dia ngobrol atau dia menyampaikan dia punya isu A B C D E gitu ya. Suaminya mungkin lebih bisa menerima itu dibandingkan yang tidak sama sekali. Iya, iya, iya. Tapi kadang wanita tuh aneh ya. Mereka itu maunya dimengerti tapi cuman nggak ngomong. Banyak gak sih yang kayak gitu? Banyak ya. Maksudnya dia tiba-tiba bad mood, cuman nggak ngomong gitu. Nah, si suami itu disuruh menerka-nerka seperti itu kan. Oke. Banyak itu. Banyak kan. Kenapa ya kayak gitu ya? Karena buat perempuan bahasanya yang paling sederhana adalah ketika pasangannya bisa memahami dia tanpa dia harus bercerita. Itu nonsense ya, nggak mungkin ya. Mungkin di beberapa couple kayak gitu ada gitu. Tapi kalau kita secara rasional itu jadi creepy nggak sih? Iya. Nah, iya bener. Kayak nggak mungkin. Emang saya cenayang kata suaminya kan, seperti itu. Tapi it happen gitu. Iya. Apa yang biasa terjadi secara emosional dalam hubungan pasangan setelah kehadiran anak? Cemburu, iri. Kayaknya enggak ya. Nggak tahu ya. Iri kayak nggak mungkin sama anak sendiri kan? Oh banyak. Masa? Yang biasanya dia laki-laki paling ganteng dan dia sangat bucin sama istrinya, maunya selalu gelendotan sama istrinya gitu ya. Dia tiba-tiba ada anaknya itu apa ya? Harus didukung lah gitu ya. Kan maksudnya ngegedein anak itu banyak banget aspeknya kan. Jadi kita pasti extra time tuh buat anak. Karena tidur pun kita kebangun-bangun untuk ngurusin anak juga kan. Nah, para bapak-bapak ini yang mereka tidak menyadari hal-hal seperti ini adalah hal yang normal, itu bisa secara otomatis jadi sebel sama anak karena dia nggak bisa sebel sama istrinya. Karena kita mengejar prestasi kan di anak, jadi yang dimodifikasi juga lebih ke kaitan yang mengandung prestasi. Gitu. Misalnya prestasi seperti apa? Apapun yang kaitannya sama kerjaan, sama karir, itu faktor eksternal banget tuh ya, di luar si bapak, ibu dan anak-anak. Iya, betul. Gitu. Itu sadar nggak sadar kadang. Jadi kita seringnya ngerasa kok dia sekarang jadi gini ya, gitu. Jadi ada beberapa cerita gitu ya. Sebagian orang merasa punya anak itu kan prestasi. Punya anak itu sangat menyenangkan dan membahagiakan. Tapi kalau ternyata tidak dibarengi dengan kondisi keuangan, kondisi prestasi di karirnya, pekerjaan, pasti kan membuyarkan ini dong, kebahagiaan yang sedang dirasakan di awal-awal.
ini akan berdampak nggak secara psikologis? Berdampak Pasti, iya. banget Mm-mm. gitu. Nah, sama halnya kalau misalnya gini, dia semuanya kondisi baik-baik, Mm-mm. tapi dia itu cuman nggak tega aja ngelihat istrinya kenapa-napa. Oh. Jadi bangun malam ngelihat Mm-mm. istrinya, kok dulu tuh sebelum melahirkan cantik banget, sekarang lusuh. Mm-mm. Udah gitu aku mau deket-deket dilarang. Mm-mm. Dia malah fokusnya sama anak terus Yes. gitu. Mm-mm. Aku tuh kurang apa sih? Kan Mm. aku yang duluan ada. Mm-mm. Mm-mm. Tapi itu tidak disampaikan, tidak diobrolin. Oke. Jadi menjauh. Jadi lama-lama menjauh. Jadi iya lama-lama menjauh. Kompensasinya dia apa kalau menjauh yang pertama kali? Kerjaan. Mm-mm. Dia akan fokus pada prestasi dia di luar dari keluarga. Oke. Karena itu adalah alat yang paling mudah untuk kalau ditanya kenapa, jawabannya sibuk kerja. Yes, betul. Dan bahkan Gitu. mungkin pemikiran si istrinya juga jadi, kenapa sih saya udah nggak diperhatiin lagi, seperti itu kan? Ya, Iya. gitu. Nah, maka penting banget yang namanya komunikasi Betul. dan penerimaan ya, bahwa Mm-mm. ini adalah fase yang sangat singkat, Oke. sangat singkat. Mm-mm. Mm-mm. Artinya gini, memang punya anak itu seumur hidup ya, Mm-mm. tapi kita beradaptasi Mhm. punya anak itu mentok-mentok kan 2-3 tahun. Iya. 1 tahun pertama itu berat, Berrepot. Iya. Iya. Berat banget. 6 bulan pertama lebih berat, Yes. 3 bulan pertama ngos-ngosan. Iya. Betul. Jadi itu singkat sekali kan? Bener. Misal kita ngomongin gini, yang namanya pasangan tentunya pasti suka berhubungan dong, Mm-mm. ya. Terus ketika baru melahirkan kan tidak bisa langsung Nggak bisa. berhubungan. Betul. Ada masanya harus beristirahat, Yes. Mm-mm. tapi nggak dikomunikasiin, Mm-mm. gitu. Marah dengan keadaan, Oke. karena tidak ekspektasinya seperti itu. Oke. Ekspektasinya punya anak seperti boneka. Happy aja. Iya, Oke. istrinya tidak kesakitan dan lain sebagainya gitu. Itu bisa jadi dia loh yang baby blues loh, bapaknya loh. Oke, bisa ya. Bisa. Istrinya Oke. nggak kenapa-napa Bapaknya karena baby ya blues, karena oke. istrinya udah punya ilmunya. Iya. Baca-baca, Benar. konseling apa segala Benar, macam. iya. Bapaknya enggak. Iya benar. Tiap kali diajak ngomong sibuk dia sama pikirannya atau sama kerjaan. Pokoknya dia Oke. nggak pernah mau ngebahas deh gitu. Oke. Atau dia cuman nggak pengen kelihatan lemah gitu. Hmm, Akhirnya apa yang terjadi? Oke. Ya itu tadi. Dia Baby mengalami blues. baby blues justru. Oh. Diam termenung, ngumpet di kamar Iya, mandi, iya. Kalau nggak pedal terus gitu ya. bengong. Kayaknya kalau masih bisa pedal masih aman. aman ya. Tapi dia kalau udah sampai bengong, Papa bantuin dong. Hah? Apa? Itu Iya, udah iya, tanda-tanda iya, iya, bapaknya iya, yang iya, baby iya. blues loh I gitu. see. Jadi Bisa juga bisa ternyata. gitu. Oke. Jadi banyak banget turunannya. Tadi bisa yang dia jadi sibuk masalah prestasi, atau dia sebenarnya kondisinya baik-baik saja, Oke. tapi dia tidak terpapar informasi-informasi. Mm-mm. Dia menyaksikan istrinya kesakitan, apa segala Tapi macam, diserap sendiri. nggak Dia dikomunikasikan. nggak sharing. Oke. Gitu. Kalau biasanya kan kalau kayak support sistem yang terbangun dari keluarga, ada yang jenguk kan. Iya. Terus ada yang suka ngomong, wah mantep bro, lu udah Iya, ini iya, gitu iya, kan. iya, Itu iya, kan iya. sebetulnya satu apresiasi juga. Mm-mm. Bisa juga tidak mendapatkan itu Mhm. karena semua atensinya ke bayi. Baby, betul. Gitu. Bayinya yang lagi berprestasi nih. Mm. Jadi pusat perhatian Iya, semua iya, orang. iya, iya. Yang dikasih hadiah baby. Benar. Gitu. Kalau nggak baby, ibunya. Ibunya. Bapaknya kapan hadiahnya? Ada ngeluarin duit Iya, terus. padahal bapaknya yang bayarin Ya, segala macam finance. gitu. Oke. Jadi dia bisa ngerasa kok semuanya swifting ya. Bisa, gitu. Oke. Kenapa sih banyak orang tua tanpa sadar tuh mengulang cara didik yang dulu justru mereka nggak suka? Nah kita kayak kita milenial, dulu kan pasti diinin sama baby boomer kan, VOC. VOC banget itu kan. Nah
Tapi sekarang itu mungkin katanya milenial itu mulai mendengar, nggak seperti zaman dulu. Tapi ada nggak sih kelepasan atau gimana mengulang itu? Banyak. Karena yang ditahu itu ya, gitu. Dulu aku diasuh seperti ini, aku taunya itu, aku lakukan ulang. Iya. Ada yang secara sadar ya, gitu. Tapi ada juga yang dia tidak menyadari, kayak aku tuh nggak pengen sebenarnya mukul anakku, tapi kenapa aku kelepasan terus, gitu, bisa kayak gitu. Jadi dia perlu untuk bisa mengidentifikasi ya sebenarnya apakah dia jadi angry mom itu lebih karena ada inner child, ada generational traumanya, atau kelelahan, gitu. Cara taunya gimana? Kita ukur aja. Kalau kita kelelahan tuh jauh lebih gampang ngukurnya. Ya kan? Kita misalnya hari ini udah tidur berapa lama? Hiburannya apa aja? Gitu. Tapi kalau yang trauma ini itu terpantik polanya bisa kapan aja. Kalau capek kan kita capek misalnya hari ini jam 3 capek. Besok jam 3 lagi capek. Oh, energiku tuh cuma sampai jam 2. Karena jam 3 capek gitu. Kalau ini munculnya kan, kok aku tiba-tiba pengen marah ya? Padahal dia nggak ngelakuin kesalahan apapun loh anakku. Gitu. Kok aku rasanya capek sih dengerin cerita orang gitu. Kok jadi rasanya aku ikutan resah ya? Padahal kayaknya tadi baik-baik aja. Nah itu lebih karena ada trigger-trigger gitu. Oh, I see. Jadi bedanya harus dirasain sendiri ya? Maksudnya dinilai sendiri sebenarnya. Sebenarnya kalau pergi ke psikolog kan ada yang bantu identifikasi kan. Tapi kalau misalkan ini dilakukan sendiri pun lebih kepada kita mengobservasi diri kita dulu. Jangan kita langsung bilang bahwa ini udah pasti inner child atau ada traumanya gitu ya. Tapi kalau kita bikin data dulu, kita observasi diri kita, setiap kapan sih kita tuh marah? Setiap kapan kita males? Setiap kapan kita ngerasa hidup ini berat? Nah itu akan ada pola-polanya kan. Oh ternyata kita selalu ngerasa hidup ini berat setiap hari. Apakah hanya karena ada baby? Karena sebelum ada baby pun udah ngerasa berat kan? Berarti itu masalah dari sebelum ada babynya. Gitu. Kita pergi gitu ya ke tempat playground atau tempat main gitu. Terus kita ngerasa di tempat main itu ada yang gangguin kita. Misalnya. Tapi kita tidak pernah bisa tahu persis siapa yang gangguin kita. Ini nggak creepy loh. Misalnya mandi bola. Ada yang nendang-nendang. Apakah itu anak yang mana? Kalau tempatnya penuh. Anak yang di depan, di kanan kiri kita, yang mana kita kadang nggak bisa kan? Nggak kelihatan, tapi kerasa. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu bisa jadi adalah emotional triggernya. Kita jadi ngerasa nggak nyaman. Ketika kita ngerasa nggak nyaman, kita mengaktifkan alarm tubuh kita. Terus insting pertama yang akan kita lakukan adalah gendong anak keluar dari tempat itu. Gitu. Dan jadinya marah sama anak. Aku nggak suka tadi ini. Orang kalau main bola, mandi bola itu gini gitu. Padahal mungkin dia tuh cuman mengungkapkan emosinya aja. Tapi emosi yang diungkapkan itu dengan menggebu-gebu, dengan intonasi marah adalah hasil dari emotional trigger tadi. Akan berbeda kalau dia tidak ke-trigger. Dia akan bujuk anaknya. Dek, kita pindah mainan yuk. Di kolam bola ini lagi gak seru, penuh semuanya. Kita cari yang lebih nyaman yuk, yang lagi sepian. Cari tuh, mungkin Flying Fox sepi. Gitu ya, main gitu. Atau main yang lain gitu ya. Nah,
itu tidak ke-trigger emosinya dia Oke. gitu. Dan emosi yang ke-trigger ini itu seringkali ketika anak teriak, anak merengek. Betul. Kita sebagai orang tua ngerasa langsung frustrasi. bener. Kenapa sih dia Iya bener. gitu? Kok dia sebenarnya nggak nakal, tapi dengar suaranya tuh aku langsung pecah gitu. Oke. Abis itu dia marahin anaknya, selesai marah, pecahnya selesai nih ya. Baru dia menyesal. Ya. Kenapa aku marahin kamu? Kok aku tuh bodoh banget? Nah, udah tuh mulai. Hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita sampaikan ke diri kita, jadi kita sampaikan karena itu terpantik secara emosi, jadinya ngelihat diri kita rendah lagi, nggak baik lagi, negatif lagi gitu. I see. Oke, tapi aku lihat dari sisi anak ya dok, mbak ya. Kalau misalnya kita sudah menyesal seperti itu, misalnya, aduh menyesal, terus kita minta maaf ke anak, itu works nggak? Atau memang sebenarnya useless? Minta maaf kalau tidak diulangi lagi akan lebih useful. Oke. Jadi misalnya gini, kita mukul anak gitu ya, terus kita bener-bener kita tuh merasa bersalah bahwa itu tidak sepantasnya kayak gitu. Kita minta maaf hari ini, aku janji nggak akan mukul kamu lagi. Dari hari itu dia minta maaf sampai seterusnya dia nggak mukul anaknya. Mau anaknya sebel kayak apa, menyebalkan kayak apapun, dia tahan dirinya dia untuk nggak mukul, walaupun nanti jadi ngoceh. Oke. Gitu. Itu oke. Anaknya akan lebih ngelihat permintaan maaf ibu atau bapaknya ini sebagai suatu ketulusan. Oke. Emang khilaf. Gitu. Tapi kalau dia minta maaf, besok dia marah lagi sama anaknya. Anaknya ngapain? Dipukul lagi tangannya. Dia minta maaf lagi. Lusa dia begitu lagi nih, diulang lagi gitu. Iya, itu enggak. Itu akan membuat anak merasa minta maaf itu tidak ada harganya. Betul. Kata maaf tuh jadi nggak ada harganya. Gampang banget, iya. Betul. Gampang banget minta maaf. Dan itu akan jadi kekecewaan dia, trust dia terhadap manusia lain juga jadi kebawa. Betul. Oke. Karena misalnya aku udah percaya nih sama ibuku ya, udah aku maafin. Tapi dibohongin. Diulang lagi besok. Iya, diulang lagi, gitu. benar. Nah, si ibu kehilangan integritasnya dia dari si anak kan, anak itu jadi nggak percaya. Iya. Lu bohong gitu. Terus mau jaga komunikasinya gimana? Anak akan jadi fokusnya mempertahankan diri dia. Iya. Nanti ya saat aku udah bisa keluar dari rumah ini, aku akan keluar. Gitu. Keluar dia. Apakah dia ingat sama ibunya? Enggak, tapi ibunya bisa bilang anak durhaka. Tapi anaknya nggak bisa bilang kan? Iya, benar. Ibuku tukang mukul gitu. Oh, Dia kita nggak kayaknya bisa dihujat tahu. gitu. Cuman yang kesimpan ya rasa kecewanya itu. Kenapa banyak orang tidak sadar bahwa reaksi emosional mereka sebenarnya berasal dari masa lalu. Nah, kayak tadi si anak itu kan akhirnya dia dari masa lalu kan, gitu. Mungkin akan mengulang lagi atau seperti apa itu? Banyak yang nggak sadar karena mungkin belum terpapar informasinya dengan benar ya, gitu. Dan kita ngelihat kalau di sosial media masih lebih banyak info-info seputar parentingnya aja, nggak mengkaitkan kasus per kasus gitu. Jadi bisa jadi karena belum terpapar. Oke. Kalau udah lebih terpapar pasti lebih tahu gitu loh apa yang bikin dia sakit, lebih tahu caranya harus gimana. Oke. Kalau semua orang melihatnya sebagai ibu, kapan terakhir dia merasa dirinya adalah diri sendiri? Gini, aku nggak bisa jawab ini karena setiap orang pasti beda-beda. Betul. Tapi selalu pastikan sebisa mungkin kita bisa membedakan peran kita sejak awal kita melahirkan. Oke. Ketika kita melahirkan, tidak otomatis kita kehilangan diri kita. Kita cuma nambah title baru jadi ibu. Oke. Berarti kita
perlu mengeluarkan update software versi terbaru diri kita. Oke. Tentang diri kita yang lama Mhm. masih berguna nggak? Masih. Berguna, bermanfaat. Mm-mm. Tapi dengan diupdate keterampilan kita jadi ibu, bagaimana kita mengasuh anak, software naik update kan? Oke. Gitu. Oke. Malah jadi bisanya macam-macam, Oke. beragam. Makanya ibu itu multi talented ya sebenarnya. Sangat, sangat. gitu. Oke. Jadi jangan dihilangkan dihilangkan ya, versi justru. lamanya. Oke. Versi lamanya tetap ada. Tetap ada. Oke. Cuma memang kita tidak memungkiri mungkin 1-2 tahun pertama itu ibu juga butuh recovery, Oke. perubahan hormonal dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa seinstan kalau Oke. kita tidak habis melahirkan. Ya. Karena kita habis melahirkan, recovery-nya juga butuh waktu. Mm-mm. Sambil kita punya pandangan-pandangan yang lebih objektif tentang tadi Mm-mm. si peran ibu ini sama diri kita yang lama. Kadang ada nih ibu-ibu itu proses menemukan diri ini sering terasa membingungkan setelah menjadi ibu. Kita mungkin ngerasa kehilangan diri kita karena kita punya beban tanggung jawab yang baru, Itu yang kita tidak meyakini diri kita mampu. betul. Itu sebenarnya Gitu. sih ya. Itu isu utamanya. Sehingga ketika kita ngerasa, jadi aku harus discovery diriku lagi seperti apa ya? Itu kita juga kesusahan. Mm-mm. Karena satu sisi sangat protektif terhadap anak, pengen jadi ibu yang baik, tapi di satu sisi yang lain punya masalah konflik eksistensi. Ya. Kan aku tuh anak gaul, Mm-mm. aku selalu nongkrong di grup padel ini dan grup padel itu, Betul. gitu. Nah, Kalau enggak karir, Karir. pekerjaan, ya, ya, oke. itu eksistensinya tiap perempuan beda-beda. Mm-mm. Dan itu yang membuat kita semakin merasa kayaknya ada kebutuhan yang luar biasa untuk discovering myself. Oke. Padahal bukan itu poinnya kan. Mm. Poinnya adalah menikmati setiap proses dari kehidupan kita menjadi ibu. Oke. Dan itu susah dijalanin. Susah. Ngomongnya kan gampang tapi susah. Susah. Susah sekali. Benar. Nikmatin kayak gimana? Iya, karena kiri kanan. Kalau jadi IRT aja lebih gampang. Iya, iya benar. Kenapa? Eksistensinya Fokusnya satu. Benar. gitu. Walaupun dia harus ngurusin ini dan itu Iya, ya, iya, secara kelelahan bisa jadi lebih lelah daripada Iya. ibu bekerja. Betul. Mm-mm. Tapi secara eksistensinya dia, Mhm. oh, aku ibu rumah tangga dengan keyakinan penuh aku pengen mendedikasikan diriku untuk anakku waktu selama 2 tahun pertama hidupnya dia. Nanti anaknya usia 2 tahun ke atas dia balik nyari kerja misalnya gitu. Iya, 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 iya. Akan lebih menikmati. Hmm. Tapi kalau dia tidak, dia terpaksa kondisinya, Mhm. dia akan lebih sulit. Iya. Udah nggak bisa menikmati, Mhm. ada isu-isu fisik yang harus dilalui Iya. terkait masalah menyusui ya, atau baby blues dan lain-lain. Ditambah lagi, misalnya ya tadi aku di sini tuh nggak suka, aku maunya balik kerja. Nah, Iya, benar. gitu. Jadi beda-beda banget. Beda-beda tuh. ya. Sebagai seorang ibu itu kita kadang nggak tahu dapat kekuatannya dari mana, tapi ada terus Mm-mm. gitu. Dan Mm-mm. ketika kita berfokus untuk selalu memperbaiki diri kita, Mhm. nanti pengaruhnya adalah ke kualitas yang akan kita miliki sama anak-anak kita. Oke. Jadi kalau kita fokusnya keluar dan nyalahin orang lain, Mhm. tapi kita nggak mengembangkan diri kita, nggak update si software tadi, Mhm. kita akan stuck di loop muter-muter situ aja. Iya. Mm-mm. Gitu. Ibu marah bikin anak stres, anak stres bikin ibu makin marah. Iya. Mm-mm. Siklusnya jadi kayak gitu. Oke. Tapi kalau ibu marah, ibu belajar gimana cara mengatasi marahnya. Mhm. Ibu belajar gimana caranya supaya marahnya tidak mengkontaminasi anak. Mm-mm. Otomatis anak tidak akan jadi stres karena ibu Oke. marah-marah. Mm-mm. Apakah ibu berhasil keluar dari loopnya?
Berhasil. Karena Karena dia memutus siklusnya adalah dia dengan melakukan pengembangan diri yang dia butuhkan. Oke. Misal kebutuhannya yang baru lahir, bayinya nggak bisa ngomong, cuma nangis. Dia belajar cara membedakan tangisan bayi. Tangisan lapar, tangisan harus ganti popok, tangisan ngantuk. 3 itu aja dulu deh, gitu. Kan ada 5 tuh sebenarnya, tapi minimal 3 ini kuasain, gitu. Kita tahu selesai nggak urusan kita? Selesai. Anak mau makan, kita kasihnya makan. Iya. Kita nggak bingung lagi kok dia nangis, aku kasih makan dia nggak mau makan, aku cek popoknya bersih. Oh, ternyata anaknya ngantuk. Benar. Gitu. Benar. Gitu. Nah, Oke. kalau kita udah tahu, memudahkan hidup kita banget. Benar. Nextnya, di usia tahapan anak belajar jalan, dia mulai merembet gitu kan. Kita tahu nih caranya. Oh, anak kalau udah merembet gini, abis ini dia akan jalan 1-2 langkah jatuh, Oke. gitu. Persiapannya apa ya? Gitu kan. Semakin kita tahu persiapannya apa, Iya. Semakin less semakin less stress. Tapi kalau kita tahu persiapannya, tidak kita lakukan, menunda-nunda, Oke. ya nggak akan ada solusinya. Iya. Contoh, anaknya tingginya berapa, sudut-sudut meja itu perlu ditambahin tuh silikon protektor Iya. supaya tidak sakit ketika Betul. anak misalnya jatuh atau melewati daerah situ. Colokan ditutup dengan protektor juga, gitu. Aman nggak setidaknya dari bahaya? Aman, gitu. Tinggal kita jagain dari belakang. Tiba-tiba jedok, anaknya kepentok, gitu. Nangis anaknya. Yang disalahin bendanya apa? Kita fokus nenangin anak. Fokus nenangin dong. Iya, fokus nenangin aja. Ya, nak sakit ya. Sini gitu kan. Nggak usah bilang ini nakal. Iya. Itu zaman nenek-nenek ya. Ngapain sih kamu Zaman nangis? oma-oma, Iya. Gitu. Jadi semakin kita tahu gitu ya, amunisi-amunisi yang harus kita persiapkan tuh apa dalam milestone perkembangan anak akan sangat memudahkan kita. Oke. Setiap ibu pada akhirnya dia akan merasakan sangat kehilangan ketika anaknya keluar dari rumah. Oh, oke. Jadi setiap fase itu sebenarnya ibu itu belajar juga ya. Belajar melepaskan bukan kehilangan. Oke. Gini, waktu kita punya bayi, kita anggap bayi itu boneka dari surga. Selucu itu. Oke. Waktu dia bisa belajar jalan, kita seneng, tapi kita juga was-was. Ya. Abis ini dia acak-acak rumah kita. Iya. Lalu dia mulai masuk TK, ngomongnya ceriwis dan lain sebagainya. Dia mulai bisa buang air kecil sendiri, nggak butuh ibunya lagi, nggak pakai popok lagi. Dia masuk SD, dia udah bisa mandi sendiri, dia bisa merapikan tasnya sendiri, gitu. Ketika dia SMP, dia main sama teman-temannya, Dia udah nggak perlu kita. nggak perlu. Iya. Dia cuma perlu duit kita doang. Bener. Mi transfer. Iya, gitu. Jadi proses motherhood yang segitu panjangnya itu bukan proses kehilangan, walaupun pada akhirnya kita kehilangan anak kita karena mereka akan meraih, mencapai impian-impiannya dia ya. Oke. Ketika udah lulus SMA, mereka pergi kemana, Iya. kuliah dan lain sebagainya. Tapi kita belajar melepaskan Oke. bahwa pada akhirnya kita mampu nggak mengapresiasi diri kita udah membersamai anak selama itu loh. Karena apa? Usaha-usaha kita itu semuanya yang kita lakukan dari kecil sampai anak besar, Iya. itu akhirnya cuma menjadi kenangan. Pengen nangis jadinya. Tapi kenangan itu yang akan menjadi modalitas anak menjadi anak yang tangguh.
Itu yang Anak. kita prepare sebenarnya, Yes. supaya mereka bisa tangguh untuk kita lepas. Tangguh dalam menghadapi apapun kehidupannya mereka nanti di masa dewasa. Oke. Jadi kalau kita membersamai anak, dia udah nggak jadi bayi lagi, nggak jadi lucu, tapi kita bisa nih inget sama anak ya. Nih kamu ingat nggak sih dulu kamu waktu kecil kayak bakpao pipinya? Iya, Ya kan? Iya. Heeh. Anak juga jadi ikatannya kuat. Oh mamaku tuh masih inget ya, aku juga belum siap sih jadi anak remaja sebenarnya. Iya. Aku cuman terpaksa aja ada di sini gitu. Oh ternyata mamaku juga masih inget ya gitu. Si memori-memori waktu kecilnya Iya, itu. iya. Oke. Kita nggak akan pernah Benar, kehilangan. benar. Jadi ya memang nggak kehilangan sih, cuman apa ya, sedih aja ya, terharu aja karena anak 4 kan. Iya. Dengan susah payah gitu kan. Mm-mm. Cuman akan menjadi memori, tapi selama memori itu, selama masa itu kita pererat dengan kita kasih yang banyak, Mm-mm. ya kan, kasih sayang yang banyak, sehingga itu bukan kehilangan. Kalau kehilangan kan mereka akan kesel sama kita apa segala macam kan, tetapi masih kita melepas. Tapi dari saya nggak tahu deh gimana kalau kita ngelepas tapi ya mereka masih care sama kita ke depannya segala macam. Ini tisunya. Aduh, kamu nggak prepare tisu. Aku udah kantongin tisunya. Thank you. Iya, maksudnya ya gitulah pokoknya. Apa ya, kalau jadi mom itu nggak tahu ya, kalau udah ngomongin anak tuh kayaknya udah nyes aja. Seorang ibu itu akan selalu punya unconditional love buat anaknya. Pasti. Jadi nggak pernah kehilangan gitu. Justru ketika kita nyakitin anak, Ya, kita yang lebih sakit. kita yang lebih sakit. Benar. Gitu. Dan bukan hanya tentang kita pengen anak kita bisa ini dan bisa itu, tapi kita tuh sebagai ibu cuman pengen diingat sama anak kita ketika mereka udah dewasa. Ya, betul. Jadi motherhood itu dari awal kita tahu kita hamil sampai di hari kita meninggal. Ya. Never stop learning ya. Iya. Belajar. Tapi nggak ada yang tidak lebih mujarab dari doa ibu buat anaknya. Itu Gitu aku ya. percaya sih. Jadi kita sebagai ibu supaya kita tidak merasa kita kehilangan diri kita, selain kita mengajarkan kedisiplinan dan tugas-tugas kehidupan ini harus seperti apa buat anak-anak kita, bicaralah yang baik. Ya. Karena hal-hal yang baik itu akan jadi Doa inner voice-nya anak, dan hal-hal yang baik ini akan jadi apa ya, sesuatu hal yang benar-benar terekam di anak, dan itu yang akan jadi balas budinya anak. Saat kita baik sama anak, tapi kita juga mendidik ya dengan kedisiplinan dan lain-lain gitu. Anak tuh pasti maunya bahagiain kita. Iya. Karena kayak gimana pun kondisi ibunya, ada ibu yang skizofrenia, nggak bisa ngegedein anaknya harus gede sendiri. Anaknya tetap ingat sama ibunya. Jadi di semua keterbatasan kita, gitu, anak tuh akan selalu ingat sama ibunya. Jadi jangan pernah takut kehilangan. Oke. Thank you. Oke. Ruang Healing Alami.